Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah mulai dengan sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin sekali merenungkan tentang beberapa di antara kita yang protes dan tidak puas dengan kebijaksanaan Tuhan. Karena mengalami peristiwa yang sangat buruk, mengalami peristiwa yang sungguh membuat hidupnya tanpa pengharapan. Entah karena penyakit yang tiba-tiba saja begitu hebat, entah karena ada kesalahan sedikit saja, tapi kemudian dia mengalami derita yang luar biasa. Dan kemudian protes kenapa hal ini terjadi. Ya kalau saya salah, tapi kan salahnya baru sedikit saja. Kenapa kok hukumannya menjadi begitu hebat? Masa depan saya sangat terhambat, misalnya karena sebuah penyakit yang membuat dia tidak bisa lepas dan memilih kehidupan dengan pilihan yang lebih luas seperti sebelumnya. Atau karena pandemi ini, tiba-tiba bisnisnya hancur, tiba-tiba keluarganya berantakan, lalu kemudian protes dan tidak puas dan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil karena membiarkan semuanya ini terjadi. Atau juga karena tidak menjawab doa-doa yang sudah saya panjatkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Atau seolah-olah Tuhan tidak mampu. Lalu kemudian mereka putus asa dan mengatakan, saya tidak lagi peduli juga dengan Tuhan karena Tuhan tidak peduli dengan saya. Saya tidak lagi mau berurusan dengan Tuhan karena toh berurusan dengan Tuhan, Tuhan juga tidak bisa buat apa-apa. Nyatanya saya mengalami ini semua. Saudara-saudari terkasih, Tuhan kemudian dialami sebagai Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak mampu berbuat sesuatu untuk hidupnya. Dan ini banyak. Kita mesti bagaimana? Saudara-saudari terkasih, kalau kita sebetulnya memprotes kepada Tuhan, karena memang Tuhan itu diprotes ya diam saja. Dan dia bertanggung jawab terhadap segalanya. Maka kita bisa menyalahkan Tuhan untuk alasan apa saja sebetulnya. Padahal mungkin juga ada sedikit kesalahan yang kita buat. Jadi kita mestinya menerima dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Tapi Romo, kalau memang Tuhan itu kan Tuhan Maha Kuasa, kenapa mengizinkan peristiwa buruk ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan tidak adil dong. Apakah benar Tuhan tidak adil? Justru ketika kita memprotes kepada Tuhan atas apa yang kita alami dalam hidup ini, sebetulnya Tuhan tidak diterima sebagai Tuhan. Karena Tuhan hanya kita bayangkan sebagai Tuhan seperti yang kita mau. Berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Dan banyak kita menganggap Tuhan itu Tuhan sejauh sesuai dengan yang saya pikirkan, sejauh sesuai dengan yang saya inginkan. Padahal Tuhan itu maha kuasa sekali dan maha bijaksana. Dia bisa buat apa-apa dan berhak. Namun di luar itu juga seringkali Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita karena Tuhan tidak mau mengintervensi kebebasan kita. Apapun yang terjadi dengan kita, Tuhan tetap memberi kita kebebasan untuk mengambil keputusan, memilih. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak membatasi saja kebebasan kita, terutama yang mengarah kepada keburukan atau kejahatan? Tidak. Tuhan sangat mengharapkan cinta kita. Ada satu hal yang Tuhan tidak bisa mengambil, yaitu cinta kita. Cinta kita harus diberikan, bukan diambil. Cinta kita harus diserahkan,
Karena begitu cinta kita diambil dengan paksa, itu bukan cinta lagi. Maka Tuhan tidak mau memaksakan kehendaknya. Tuhan tidak mau mengambil kebebasan kita. Yang justru perlu kita renungkan adalah Tuhan bisa mengubah kemalangan menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah yang negatif menjadi positif. Tuhan bisa mengubah dosa menjadi cinta yang besar. Dan karena itu, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal Yesus untuk mengalami penderitaan yang luar biasa dengan ikhlas, berkorban, bekerja keras untuk kita, dan tanpa kesalahan, tetapi mengalami nasib yang begitu mengerikan, wafat di kayu salib, kematian yang sangat-sangat menyakitkan dan mengerikan dari segala dimensi, supaya kita bisa mengerti dan belajar dan melihat. Lihat, anak Allah sendiri melakukan itu. Sehingga kalau kita memprotes kebijaksanaan Tuhan, kita bisa belajar dari teladan Yesus itu. Yesus bisa memprotes apa saja dan mengatakan bahwa kenapa saya? Kenapa saya yang diutus menjadi manusia? Kenapa bukan yang lain? Kenapa engkau tidak menempuh cara lain? Kenapa saya harus menderita? Salah saya apa? Tidak ada salahnya. Engkau maha kuasa, kenapa memilih jalan ini? Supaya kita semua yang mengalami mirip seperti itu bisa belajar dari Yesus. Dan biasanya yang kita alami lebih ringan dari apa yang dialami Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan tetap maha bijaksana. Penderitaan Yesus yang mengerikan itu pun akhirnya menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dan kita bisa belajar. Bisa jadi yang kita alami adalah jalan keselamatan bagi kita atau keselamatan bagi banyak orang yang lain. Karena itu kita diminta untuk percaya penuh. Menerima Allah sungguh-sungguh Allah. Bukan Allah seperti yang kita bayangkan. Bukan Allah seperti yang kita mau. Itu bukan Allah. Itu hanya gambaran tentang Allah yang terbatas yang kita punya. Dan karena itu seringkali Tuhan membiarkan peristiwa terjadi supaya gambaran kita tentang Allah yang terbatas itu hancur, runtuh. Dan kemudian kita berhadapan dengan Allah yang sebenarnya. Allah yang sungguh maha kuasa. Allah yang sungguh maha bijaksana. Yang kita tidak mengerti. Bahkan 1/10-nya pun kita tidak mengerti. 1/100-nya pun tidak. Yang sering terjadi kenapa kita kemudian memprotes Tuhan. Tuhan tidak adil, mengapa ini semua terjadi dalam hidup saya? Karena kita tidak sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah yang maha kuasa. Kita tidak sungguh-sungguh berelasi dengan Allah yang luar biasa kuasanya. Bahkan Dia yang sempurna, yang tidak bisa kita pahami sedikit pun juga karena keterbatasan kita ini. Seringkali kita justru tidak sadar bahwa kita ini hamba, kita ini ciptaan, kita ini tanah liat yang tidak mengerti apa-apa terhadap kebijaksanaan tukang periuk yang mau membentuk diri kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Karena memang kita itu, hidup kita juga diberi, hidup kita juga nanti diambil. Kita itu tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita hanya berkuasa supaya mengisi hidup kita menjadi lebih berarti, berbahagia, percaya, mengandalkan Tuhan, dan selalu bersyukur atas apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Baik dan buruk di tangan Tuhan, everything will be well. Everything shall be well. Apa saja akan menjadi baik. Kita hanya perlu pasrah dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Lalu belajar, terus-menerus belajar, makin mencintai Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin mencintai sesama, makin berserah, makin merasakan kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebetulnya sejak kelahiran kita sampai nanti kita kembali kepada Bapa, segalanya adalah anugerah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Apapun itu, baik dan buruk,
supaya kita tetap menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Kita adalah ciptaan yang sebetulnya tidak punya arti apa-apa, tetapi sangat diharapkan cintanya. Karena hanya itu yang Tuhan tidak bisa mengambil, yang hanya bisa kita serahkan, yang hanya bisa dengan ikhlas kita persembahkan. Kita mencintai Tuhan dan Tuhan penuh sukacita. Karena Dia dicintai oleh apa yang Dia ciptakan sendiri. Dan cintanya itu diberikan dengan bebas, dengan kesadaran, bukan dengan paksa. Maka mari kita menggunakan kebebasan kita hanya untuk mengasihi Tuhan. Bahkan kalau perlu, seluruh hidup kita merupakan ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mengalami sesuatu yang kita sulit memahaminya, kita pandang Tuhan Yesus. Bukan Tuhan tidak adil, karena terhadap hidup Yesus pun yang nampaknya sungguh ketidakadilan total, Tuhan tetap punya rencana indah. Penderitaan yang begitu hebat menjadi korban yang menyelamatkan. Kenapa harus Dia? Karena Tuhan memilihnya. Kenapa harus kita yang mengalami derita ini? Karena Tuhan memilihnya. Supaya kita mengerti dan mempunyai relasi personal yang sangat mendalam, bisa membalas cintanya. Bahkan ketika kita sangat menderita dan tetap mencintainya, itu baru cinta. Kalau kita senang-senang terus dan mencintai Tuhan, semua orang bisa. Itu seperti orang bulan madu. Orang yang sedang menjalani bulan madu itu saling mencintai, semuanya bisa. Tetapi kalau sudah pasangannya menjengkelkan, menyakitkan, dan tetap mencintai, itu baru cinta. Sama, kalau kita mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai pada tahap memikirkan bahwa Tuhan tidak adil, tetapi kemudian kita bisa mengatakan, saya percaya dan saya tetap mencintaimu meskipun mengalami semua derita ini. Itu baru cinta. Dan itulah kesempurnaan hidup. Karena hidup kita yang tidak berarti ini hanya berarti ketika kita bisa menggunakannya untuk membalas cinta Tuhan. Yang Tuhan sendiri tidak bisa mengambilnya kecuali kita menyerahkannya dengan ikhlas. Tuhan memberkati.